Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Afia Haradatul Aisy. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Pada kali ini saya ingin menunjukkan praktikum bagaimana cara membuat es krim tanpa menggunakan freezer, melainkan dengan menggunakan garam dan es batu. Nah, percobaan ini menggunakan salah satu sifat koligatif larutan loh, yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu apa sih? Nah, jadi penurunan titik beku ini bisa terjadi karena adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, proses penurunan tekanan uap jenuh larutan ini bisa terjadi karena adanya proses penambahan zat terlarut, yaitu contohnya garam, ke dalam zat pelarut, contohnya adalah air. Jadi dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. Misalkan air murni titik normalnya adalah 0 derajat Celcius. Untuk membekukan air murni tersebut menjadi es batu, kita perlu mencapai min 5 derajat Celcius. Nah, untuk membuktikannya kita lihat ke praktikumnya aja yuk. Nah, jadi di sini kita pakai bahan yang pertama itu ada garam. Di sini aku pakai garam yang halus. Yang kemudian ada kaleng. Kalengnya ini usahain ada tutupnya ya. Jadi nanti kalau misalkan masukin cairannya tidak keluar. Nah, yang ketiga ini ada es batu. Kemudian ada baskom. Terus di sini aku pakai susu yang sudah diseduh. Selanjutnya kita pecahkan es batu. Pokoknya dipecahin sampai acur kayak gini. Nah, terus kalau misalkan udah, kita siapin wadah, terus kita masukin kalengnya. Nah, kalengnya ini kita masukin susu. Tuh, kita masukin susu. Terus kalau misalkan udah, kita tutup pakai kaleng tutupnya. Nah, kita tutup kayak gini, usahain rapat ya. Kalau misalkan udah ditutup, sekarang kita masukin es batu di samping-samping kalengnya itu. Jadi kaleng tersebut disekelilingi oleh es batu seperti ini. Kemudian kita taburin garam di atas es batu tersebut hingga tercampur rata semua, hingga menyeluruh. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, udah tercampur semua, kita tunggu 15 menit. Dan sekalian diputar-putar. Nah, tujuan putar-putar ini itu adalah untuk memperkecil ukuran kristal es krim. Nah, es batu yang udah mencair tuh lama-lama jadi air garam tuh yang di sekelilingnya. Nah, air garam ini bertujuan untuk menurunkan temperaturnya. Nah, kalau misalkan udah 15 menit, sekarang waktunya kita buka, kita lihat hasilnya. Nah, tara, hasilnya jadi. Susu yang tadinya cair sekarang sudah membeku dan bisa langsung dikeruk dan dijadikan es krim. Ini kita keruk, maaf ya keruknya nggak rapih, berantakan. Nah, ini dia es krimnya. Es krim ini rasa susu coklat. Nah, buat lebih enak lagi, kita tambahin topping di atasnya. Nah, di sini aku pakai topping Chocogeri. Dan es krim siap dihidangkan. Nah, udah lihat kan videonya? Video itu adalah praktikum yang saya lakukan kemudian berhasil. Nah, jadi kita bisa lihat ya dari video itu, susu yang tadinya tidak membeku, namun setelah 15 menit saya putar-putar dengan disekelilingi oleh es batu dan garam, susu itu bisa membeku, bahkan bisa menjadi es krim loh. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Jadi, hal ini bisa terjadi karena adanya proses perpindahan kalor dari es krim ke campuran es batu dan garam. Nah, temperatur normal air dan es tersebut adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan seperti yang saya sudah bilang di awal, untuk membekukannya atau membuat bisa menjadi es krim itu diperlukan temperatur yang lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Jadi misalkan min 5 derajat Celcius. Nah, untuk mencapai min 5 derajat Celcius tersebut diperlukan tambahan zat terlarut. Zat terlarut yang
yang saya pakai di sini adalah garam. Sebenarnya banyak sih yang bisa digunakan selain garam, tapi di sini saya memakainya garam. Garam di sini berguna untuk menurunkan titik beku larutannya. Sedangkan garam yang sudah larut bersama es batu yang sudah mencair dan itu gunanya untuk menurunkan temperaturnya. Kemudian dalam proses ini juga dibutuhkan panas, yang kemudian larutan itu mendapat kalor dari es krim, kemudian es krim dapat memadat sehingga es krim bisa dikeruk dan jadi es krim lalu dapat disajikan deh. Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.